Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna nabiyyana wa sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin basyiran wa nadhira وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلوات الله وسلام ربي عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الكرام الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم اشرح بالعلم صدورنا ونور قلوبنا وصحي لساننا إنك على كل شيء قدير. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Hadirin hadirat, ikhwani wa akhwati, a'azzani Allah wa iyyakum. Bersyukur kita kepada Allah Jalla wa Ala atas limpahan nikmat karunia yang alhamdulillah dalam keadaan yang serba terbatas yang kita saksikan, dan semoga Allah Jalla wa'ala segera mengangkat virus yang sedang mewabah. Namun dalam keadaan seperti ini Allah Jalla wa'ala tetap memberikan kesempatan kepada kita untuk menghambakan diri kepadanya, melakukan tujuan daripada penciptaan kita, yaitu tahqiqul ubudiyah, menyempurnakan hakikat ubudiyah kepada Allah Jalla wa Ala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Salawat dan salam tercurahkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tercurahkan salawat dan salam untuk keluarga Nabi, seluruh para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin, kaum muslimat, hadirin hadirat, azani Allah wa iyyakum. Kajian Riyadhus Shalihin sempat kita hentikan ya sebelum datang bulan Ramadan, ini sudah kita hentikan karena keadaan ketika itu tidak kondusif untuk melaksanakan kajian, sehingga kita off untuk beberapa saat. Dan alhamdulillah di malam hari ini merupakan kajian perdana kita, dan kita selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar keadaan semakin aman, agar keadaan semakin kondusif, sehingga kembali kepada keadaan seperti dahulu-dahulu. Ya, tidak ada lagi merasa khawatir, merasa tidak aman, sehingga kita bisa beraktivitas dengan cara yang seperti dahulu yang kita lakukan. Kita tetap memuji Allah Subhanahu wa taala karena sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi, kita kembali datang ke masjid, dan alhamdulillah kajian sudah dimulai di masjid kita ini. Maka kajian Riyadhus Shalihin kembali kita lanjutkan. Riyadhus Shalihin, sebuah kitab yang ditulis oleh Imam An-Nawawi, yang di dalamnya dia membawakan hadis-hadis yang mengacu kepada motivasi di dalam meningkatkan amal-amal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semestinya keadaan seorang muslim seperti itu, selalu bersemangat untuk melaksanakan amal soleh, terutama kita-kita yang memang sudah hidup di akhir zaman. Nabi SAW ketika diutus oleh Allah Jalla wa'ala, Nabi mengatakan, "Ana was-sa'ah kahataini," kata Nabi SAW.
Saya dengan hari kiamat seperti dua jari ini, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu 1400 tahun yang lalu. Bagaimana dengan kita, ma'asyarul ikhwah? Maka kita hidup di akhir zaman. Nah, orang yang hidup di akhir zaman itu fitnah luar biasa terjadi. Maka untuk menjadi perisai, ya, sesuatu yang akan membentengi dirinya dari fitnah-fitnah yang akan ditimpakan kepadanya, itu amal saleh yang dia lakukan. Dijadikan amal saleh yang dia lakukan sebagai perisai, pelindung, penjaga, di mana dirinya selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Badiru bil a'mal fitanan ka qita'il lailil mudlim. Yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran, wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya." Segeralah kalian melakukan amal saleh, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fitanan ka qita'il lailil mudlim, akan terjadi sebuah fitnah bagaikan malam gelap gulita. Saking mengerikan fitnah itu, orang sudah tidak tahu mana yang benar, yang mana yang batil, mana yang hak, yang mana yang sesat. Orang tidak tahu. Jauhnya dari ilmu, jauhnya dari petunjuk, sehingga yang batil dikira hak, yang hak dikira batil. Maka para ulama mengatakan, kenapa Nabi SAW mengatakan fitnah itu kaqita'il lailil muzlim, bagaikan malam yang gelap gulita. Sulitnya seseorang membedakan antara yang hak dengan yang batil, antara yang sunnah atau sesuatu yang bertolak belakang dengan sunnah. Sehingga Nabi mengibaratkan kaqita'il lailil muzlim, bagaikan malam gelap gulita. Lalu Nabi mengatakan apa? Yumsir rajulu mu'minan wa yusbihu kafiran. Yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Di pagi hari seseorang mukmin, di pagi hari seorang laki-laki mukmin, begitu dia masuk di sore hari dia sudah kafir. Di sore hari ada seorang mukmin, begitu masuk waktu pagi dia sudah kafir. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia menjual agamanya dengan sedikit mendapatkan kemewahan dunia. Nah, ini keadaan-keadaan di akhir zaman. Nah, sesuatu yang bisa menjadi perisai, penjaga seseorang dari kebatilan-kebatilan itu, dari fitnah, dari syubhat, amal soleh kepada Allah Jalla wa'ala. Namun amal solehnya mesti mutaba'ah dan mesti ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kitab Riyadhus Shalihin adalah salah satu kitab yang luar biasa, yang berisi di dalamnya, ya, sesuatu yang sangat memberikan motivasi kita untuk melaksanakan pintu-pintu kebaikan tersebut. Baik, kita berhenti pada sebuah bab, ya, yang dimana babnya tersebut belum habis kita baca hadis-hadis yang dibawakan oleh Imam Nawawi, yaitu bab fadlu dha'fatil muslimin wal fuqara wal khamilin, yaitu keutamaan orang-orang yang lemah dari kaum muslimin dan orang-orang fakir, ya, orang-orang yang tidak diberikan kemewahan oleh Allah Jalla wa'ala, orang-orang yang tidak dibukakan pintu rezeki seluas-luasnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga mereka lemah, tidak memiliki kekuatan dan tidak memiliki sesuatu yang mereka nikmati dari sisi dunia, ya, mereka hidup di atas kemiskinan dan kefakiran, namun mereka tetap menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang berdiri di atas keimanan yang benar. Jadi mereka-mereka ini memiliki keutamaan-keutamaan. Bukan orang yang diberikan kelebihan harta tidak memiliki keutamaan, memiliki keutamaan. Kita perhatikan para sahabat, ada yang kaya dan disebutkan dia termasuk daripada penduduk surga, dijamin masuk surga, seperti Uthman bin Affan, Abdurrahman ibn Auf. Ini sahabat-sahabat yang kaya, dijamin masuk surga, ya. Jadi masing-masing memang ada kelebihan. Nah, di antara kelebihan itu Allah berikan kepada dha'fatul muslimin wal fuqara. Nah, sebagian hadisnya telah kita baca dan akan kita lanjutkan di malam hari ini insyaallah. Imam Nawawi mengatakan, An Abi Hurairah radhiyallahu
عنه أن امرأة سوداء كانت تقوم المسجد أو شابا ففقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عنها أو عنه فقالوا مات قال أفلا كنتم آذنتموني فكأنهم صغروا أمرها أو أمره فقال دلوني على قبره فدلوه فصلى عليها ثم قال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها وإن الله تعالى ينورها لهم بصلاة عليهم متفق عليه. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره رواه مسلم. وعن أسامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قمت على باب الجنة فإذا عمة من دخلها المساكين وأصحاب الجد محبوسون غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار وقمت على باب النار فإذا عمة من دخلها النساء متفق عليه. Kaum muslimin, kaum muslimat, hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala. Hadis datang dari jalan Abu Hurairah. Min aktsaris sahabah riwayah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi, Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah itu termasuk sahabat yang disebutkan oleh Nabi, naddarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha wa addaha kama sami'. Allah Jalla wa Ala memberikan cahaya kepada seseorang, sami'a maqalati, yang dia mendengarkan ucapanku dan dia betul-betul mendengarnya. Ya, dia perhatikan, serius dia mendengarnya, thumma addaha, kemudian dia sampaikan kepada orang lain seperti apa yang dia dengar. Tidak dia tambah dan tidak dia kurang. Seperti apa dia dengar dari sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari ucapan yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia sampaikan kepada orang lain. Ini keutamaan yang tinggi sekali. Nah, begitu juga kalau seandainya kita ingin masuk ke dalam apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya ini, ingin diberikan cahaya di dalam kehidupan ini oleh Allah Jalla wa Ala, maka sering-seringlah kita mendengarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kita sampaikan kepada orang lain. Ya, Abu Hurairah begitu, mendengarkan, begitu Nabi berucap, dia dengar, dia perhatikan, kemudian dia sampaikan kepada orang lain. Maka di dalam kitab-kitab hadis itu kita selalu ya membaca dan melihat an Abi Hurairah, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Hurairah. Kenapa? Karena memang kerjanya mendengarkan hadis lalu disampaikan kepada orang lain. Jadi hidupnya itu untuk berkhidmat kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, beliau mengatakan anna mar'atan sauda, seorang wanita, kata beliau, ya, seorang wanita, dia biasa melakukan pekerjaan membersihkan masjid, ya, biasa melakukan pekerjaan membersihkan masjid, Masjid Nabawi, Masjid Nabi. Jadi Masjid Nabi biasa yang membersihkannya adalah wanita, dan Nabi tahu. Begitu di pagi hari, Nabi tidak melihatnya. Nabi merasa kehilangan. Artinya apa? Begitu Abu Hurairah mengatakan faqadaha Rasulullah SAW, Nabi merasa hilang, kehilangan terhadap wanita. Artinya apa? Berarti biasanya Nabi biasa melihat wanita ini. Artinya wanita ini memang selalu di masjid, membersihkan masjid dan selalu ikut melaksanakan salat berjamaah bersama kaum muslimin di masjid, ya, dan selalu dilihat oleh Nabi biasanya. Dan dulu di zaman dahulu, ya, itu tidak ada sutrah seperti yang ada di masa kita ini.
Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan apa? Laki-laki yang baik safnya di depan, wanita yang paling belakang. Jadi semakin jauh jaraknya dengan jarak laki-laki. Karena zaman dahulu tidak ada sutra seperti di zaman kita. Taib. Jadi merasa kehilangan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang biasanya Nabi melihatnya, begitu Nabi pergi melaksanakan salat di pagi hari, Nabi tidak melihat wanita itu, lalu Nabi merasa kehilangan. Ditanyalah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ditanyalah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan bahwa memang Nabi itu yatafaqad ahwala ummatahu, selalu memperhatikan keadaan-keadaan umatnya. Ya, memperhatikan keadaan umatnya. Biasa seperti itu. Memperhatikan keadaan umatnya. Begitu dilakukan oleh Nabi. Jadi ditanya oleh Nabi. Nah, biasa Nabi melihatnya. Begitu Nabi tidak melihatnya, ditanya oleh Nabi. Faqalu, sahabat yang ada ketika itu mengatakan, mata, dia sudah meninggal ya Rasulullah. Dia sudah meninggal. Nabi mengatakan, kenapa kalian tidak beritahu saya? Kenapa kalian tidak beritahu aku? Bayangkan ma'asyarul muslimin, Nabi SAW merasa kehilangan terhadap seorang wanita yang kerjanya membersihkan masjid. Ini menunjukkan pekerjaan membersihkan tempat mulia ini bukan pekerjaan yang dianggap sepele-sepele saja. Tempat ibadah kaum muslimin, baitun min buyutillah, kemudian dibersihkan, pekerjaan mulia. Nabi SAW merasakan kehilangan akan wanita ini. Bahkan tidak sampai di situ. Afala kuntum adantumuni, kenapa kalian tidak beritahu saya? Ya, bayangkan Nabi SAW, faka'annahum sallaru amraha. Bahkan sahabat pun ketika itu, ya, sebelum diberitahu kepada Nabi SAW, ya, mungkin menganggap hal itu tidak terlalu penting sekali. Ya, ada yang mengatakan sahabat merasa tidak enak mengganggu Nabi SAW malam-malam, kan meninggalnya malam-malam. Jadi di malam itu meninggal, ini ingin dikuburkan ini seketika. Jadi merasa tidak enak membangunkan Nabi. Nabi beristirahat. Bisa jadi Nabi sedang tidur, karena Nabi itu tidak sepanjang malam sholat. Jadi ada memang jatah, ya, yang kita sisipkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberikan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk orang-orang yang menghidupkan malam. Tetapi bukan seluruhnya. Sholat sepanjang malam itu tidak boleh. Karena Nabi mengatakan ketika 3 pemuda datang dan mereka bertanya tentang ibadah Nabi, dan salah satunya mengatakan wa ana usalli wa la arqud, saya akan sholat dan tidak akan tidur, Nabi menyalahkan dia karena tidak boleh memang. Ini taklif, membebankan diri. Ya. Nah, jadi Nabi mengatakan wa ana usalli wa arqud, saya sholat dan saya tidur. Jadi bisa jadi Nabi itu di malam itu tidur beristirahat. Sahabat tak mau mengganggunya, sehingga mereka bersegera untuk menguburkan yang meninggal ini, wanita ini. Sebagian mengatakan, ya, faka'annahum sawwaru amraha. Artinya mungkin sebagian mereka tidak terlalu memandang ini sesuatu yang penting, sehingga sahabat-sahabat saja yang mengumpulkan. Ternyata tidak demikian. Ya, ternyata tidak demikian. Wanita ini memiliki tempat yang mulia ternyata. Walaupun kerjanya membersihkan, tukang bersih, tapi ingat dulu yang dibersihkan apa. Ya, ini masjid, rumah di antara
rumah Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi mengatakan, "Dulluni ala qabrihi." Tunjukkan aku mana kuburannya. Apa hubungannya dengan babnya ini? Ya, lemah kaum muslimin. Wanita ini wanita tua, wanita lemah, tapi lihat kedudukan dia seperti apa, mulia. Ya, merasa kehilangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi walaupun seorang wanita, seorang yang sudah tua, ya, lemah, tapi ternyata ada keutamaan. Karena yang membedakan seseorang itu bukan posturnya, bukan kekuatannya, yang membedakan adalah hatinya. Ya, yang ada di dalam dirinya. Ala wa inna fil jasadi mudghah. Di dalam diri kita ini ada segumpal daging. Kalau baik daging itu, baiklah amalan-amalan kita. Kalau rusak, maka rusaklah amalan-amalan kita. Daging itu adalah raja untuk seluruh anggota tubuh kita. Ala wahyal qalb, kata Nabi, dia adalah hati. Ya. Kenapa hati? Karena ketakwaan itu disitulah. At-taqwa hahuna, kata Nabi. Takwa itu di sini. Seorang rawi mengatakan, wa asyara ila sadrihi. Nabi menunjuk dadanya. Jadi orang-orang bertakwa itu hatinya itu yang bersih. Wa may yu'adzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syariat Allah Subhanahu wa taala, fa innaha min taqwal qulub. Itulah hati-hati yang bertakwa. Karena letak takwa itu di hati. Nah, jadi ada yang lemah tapi jauh lebih mulia daripada yang kuat. Nah, jadi ini seorang wanita yang sudah tua, namun dia memiliki kedudukan tersendiri. Maka ditunjukkanlah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fadalluhu, tidak sampai di situ saja. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Fasalla alaiha. Ya, Nabi menyolatkannya. Sehingga dengan solat yang dilakukan oleh Nabi itu, kuburan-kuburan itu bercahaya. Itu sebab siapa? Wanita itu. Ma'asyarul muslimin, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai disolatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah melakukan hal yang seperti ini. Bertanya, meminta tunjukkan kuburannya, kemudian menyolatkannya. Jadi tiga ya. Nabi bertanya, meminta ditunjukkan di mana kuburannya, kemudian menyolatkannya. Menyolatkan otomatis mendoakan. Karena sholat itu artinya secara bahasa apa? Artinya secara bahasa doa. Sholat itu arti secara bahasa doa. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim. Khudh min amwalihim, kamu ambillah harta-harta mereka untuk dizakatkan sebagai zakat. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, yang mensucikan mereka dengan mengeluarkan zakat itu, wa shalli alaihim, dan doakanlah mereka, wa shalli alaihim. Salatlah atas mereka, maksudnya doakan mereka. Jadi ketika salat, maka salat itu bermakna doa dari awal. Ya, kita perhatikan salat jenazah itu isinya apa? Kebanyakannya doa, takbir, kemudian membaca Al-Fatihah. Karena salat jenazah salat, dan Nabi mengatakan la salat liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Dan dia sholat, ada Al-Fatihah. Dan apa hikmahnya? Para ulama mengatakan, kenapa sholat jenazah diawali dengan Al-Fatihah? Pertama, karena dia sholat Fatihah. Kemudian yang kedua, kenapa sholawat baru doa? Apa hikmahnya? Di antara hikmahnya adalah pertama tentu dia merupakan perintah ya.
Pertama karena dia sholat dan begitu perintah Nabi. Apalagi di antara hikmahnya? Di antara hikmah disebut oleh para ulama, karena doa itu di antara etikanya adalah diawali dengan memuji Allah, kemudian bersalawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan di dalam jenazah itu seperti itu, salat jenazah itu. Pertama membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah itu pujian kepada siapa? Kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Kemudian pengakuan diri kita dan permohonan, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian permintaan, Ihdinas siratal mustaqim. Kemudian berselawat dia kepada Nabi. Setelah dia lakukan dua hal ini, baru dia panjatkan doa, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu, sampai seterusnya. Allahumma la tahrimna ajrahu la taftinna ba'dahu. Dia doakan si mayit dan dia doakan diri setelah itu. Jadi sia doa disalatkan otomatis langsung didoakan karena di dalamnya mengandung doa. Panjang doanya. Makanya para ulama mengatakan apa? Makanya setelah sholat itu tidak ada syariat berdoa lagi. Karena sebegini ada melakukannya, sebagian sholat ada berdoa lagi. Itu tidak ada. Kenapa? Karena sudah didoakan tadi. Ya, nanti di mana lagi doakannya? Setelah dimakamkan lagi. Sebelum dimakamkan nggak ada lagi. Nggak ada doa ketika masukkan yang nanti berdoa lagi, azan itu tidak ada. Didoakan lagi kapan? Di penutupnya, atas perintah Nabi lagi. Ya, Nabi mengatakan begitu dikuburkan, Nabi mengatakan, "Salu li akhikum at-tathbit fa innahu al-ana yus'al." Kalian mintakan kepada Allah Jalla wa Ala untuk saudara kalian ini ketetapan menjawab pertanyaan malaikat, dia akan ditanya, kata Nabi SAW. Jadi doa ini istimewa luar biasa ini. Ya, dia seorang wanita tentunya lemah, wanita lemah ya. Tapi lihat dari kelemahan dia pula lah memiliki kelebihan-kelebihan. Merasa kehilangan Nabi, minta ditunjukkan di mana kuburannya, disolatkan. Ya, nilai plusnya itu luar biasa. Di mana itu? Salat itu, doanya itu, Nabi loh yang berdoa. Ya, manusia yang paling mulia, manusia suci. Ya, meminta tunjukkan di mana kuburannya, kemudian didoakan. Apa pekerjaan wanita ini? Tukang bersih. Ya, nah ini dia. Nah, jadi jangan kita memandang seseorang ya dari sisi status sosial dia, tapi sesungguhnya perbedaan seseorang itu di mata Allah Subhanahu wa taala ada pada hatinya. Ya, inna akramakum innallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala di kalangan kalian adalah atqakum. Siapa di antara kalian yang paling bertakwa, kata Allah Subhanahu wa taala. Baik. Disebutkan tentang fawaid, di antara faedah di dalam hadis ya, ada beberapa faedah yang disebutkan. Pertama adalah jawaz tawallil mar'ah li tanzifil masjid. Bolehnya mempekerjakan wanita untuk bersih-bersih masjid. Ya, jadi tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Lihat keadaan, situasi dan kondisi. Bahwa pekerjaan membersihkan masjid ini tidak terbatas kepada kaum lelaki saja. Tidak terbatas kepada kaum laki-laki saja. Akan tetapi boleh dilakukan oleh orang yang ingin ya melakukan pekerjaan itu, insya Allah dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau tidak boleh, tentu Nabi akan melarang wanita ini. Ya, kalau tidak boleh tentu Nabi akan melarang wanita ini.
Baik. Tapi jangan sampai ada di benak kita ketika saya sampaikan tadi bahwa di zaman dahulu tidak ada sutrah seperti sekarang, berarti ikhtilat, campur baur. Tidak. Jadi sah-sah saja. Ya, misalnya sekarang ini, ya, apa namanya, jika seandainya sutrah tidak ada misalnya, ya, kita tidak mengatakan itu sesuatu, ya, kalau tidak ada berarti langsung salah. Tidak, di zaman Nabi tidak ada. Tapi tidak bercampur baur, artinya tetap laki-laki pada posisinya, wanita pada posisinya, wanita di belakang, laki-laki di depan, dan menjaga jarak, tidak bercampur baur. Yang tidak boleh itu adalah ikhtilat, yaitu bercampur baur. Mana tempat laki-laki, mana tempat perempuan, sama saja, ini yang tidak boleh. Baik. Nah, jadi begitu dikatakan di zaman Nabi tidak ada sutrah, bukan berarti bercampur baur, bukan berarti ikhtilat, tidak. Baik. Kemudian di antara faedahnya juga ma'asyar muslimin, sebagaimana yang kita sampaikan tadi, bahwa ya, Nabi SAW tidak mengetahui yang gaib. Tadi kita sampaikan Nabi bertanya, ya, Nabi bertanya tentang wanita itu. Jadi Nabi saja tidak tahu yang gaib, apalagi selain Nabi. Karena sekarang orang yang mengatakan seseorang itu tahu yang gaib, itu diidentikan dengan apa? Dengan dia itu wali Allah. Orang yang sudah soleh sekali lah, jadi tahu yang gaib. Sesoleh apa manusia di zaman ini tidak akan sampai seperti solehnya Nabi SAW. Karena manusia selain Nabi itu pasti berdosa, ada kesalahan. Tidak ada yang maksum, tidak ada yang suci. Para nabi dan para rasul itu yang maksum. Ternyata mereka tidak tahu yang gaib, dan Allah sebutkan memang seperti itu. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ard wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabin mubin. Milik Allah kunci ilmu gaib, tidak diketahui kecuali oleh dirinya. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr, Allah tahu apa yang ada di bumi, apa yang ada di laut. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Jangankan ya sesuatu yang sudah jelas semuanya, daun saja, daun selai daun yang jatuh di permukaan bumi ini Allah tahu. Jadi berapa daun jatuh dalam sehari Allah tahu. Di Indonesia berapa banyak pohon dan berapa jatuh daunnya Allah tahu. Di negara-negara lain berapa juta daun yang jatuh dalam sehari Allah tahu. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ard wa la rabbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Ada biji hitam di malam gelap gulita. Tidak ada yang kering, tidak ada yang basah, semuanya sudah ada fi kitabim mubin. Jadi sudah ada semua, sudah tahu Allah semuanya. Allah tahu. Ya, selain Allah tidak. Nah, jadi orang yang mengatakan tahu yang gaib itu dusta, pembohong. Tidak ada yang tahu. Ya, sebagian tahu satu perkara yang tidak diketahui oleh sebagian yang lain. Iya. Ya. Apa contohnya misalnya? Orang mencuri misalnya. Bisa jadi orang rumah itu, ya kan? Bisa jadi orang rumah itu tidak tahu dia orang yang mencuri, dia tidur. Kemudian datang ke dukun. Diberitahu oleh dukun ternyata benar. Tidak untuk kemungkinan, bukan karena tahu yang gaib, karena dukun bersahabat dengan jin. Bisa jadi jin itu ada di tempat itu ketika itu. Ketika pencuri itu mencuri, jinnya si dukun ini bisa jadi ada di situ, atau kawan-kawannya lagi.
Bukan karena tahu yang gaib. Tidak. Kalau tidak ada di tempat itu, jin pun tidak akan tahu. Karena yang gaib, sesuatu yang tersembunyi dari mata manusia, tidak ada yang tahu. Soal itu tidak tahu. Hanya Allah yang tahu. Nabi saja nggak tahu. Makanya Nabi bertanya. Ketika Nabi bertanya, menunjukkan Nabi tidak tahu. Makanya min fawaidi hadzal hadis anna Nabi sallallahu alaihi wasallam la ya'lamul ghaib. Dari faedah yang bisa dikutip dari hadis ini bahwa Nabi tidak tahu yang gaib. Ini Nabi, orang yang paling bertakwa. Ana atqakum, kata Nabi, aku yang paling bertakwa di antara kalian. Nah, sekarang ada orang yang penampilannya memang sudah seperti orang soleh saja, ya. Anak uzubillah udah gitu. Ada sebagian mereka berdukun-dukun. Jadi penampilannya ke orang soleh, ternyata ada bersahabat dengan dukun, nah dijuluki orang yang tahu ilmu gaib. Nah, ini berbahaya seperti ini. Ini rusak akidah. Ini faedah yang luar biasa, ya. Padahal kalau dicari-cari itu kota Madinah itu dulu kecil. Tentu wanita itu tidak jauh tinggalnya dari masjid itu. Karena kerjanya di situ sehari-hari bersihkan masjid. Nabi di rumah tuh, wanita itu meninggal gak jauh dari situ, Nabi tidak tahu. Wah, ini kadang di luar-luar nih, dibilang tahu. Ini sesuatu yang sangat menyimpang dari syariat yang benar. Baik orang yang mengatakan dirinya tahu yang gaib atau orang yang mengatakan orang lain tahu yang gaib, keduanya sama-sama menyimpang. Apa kata disebut di sini? Fa idza kana la ya'lamu syai'al mahsus fal ghaib min babi aula. Ya, sesuatu yang bisa dilihat saja Nabi tidak tahu, apalagi memang yang sudah tidak nampak. Wanita ini kan bisa dilihat. Nabi tidak tahu dia meninggal. Padahal wanita itu bisa dilihat, apalagi sesuatu yang tidak nampak sama sekali. Ma'asyarul muslimin, hadirin hadirat muliakan oleh Allah Jalla wa Ala. Min fawaidi hadzal hadis. Isya berapa ini? Hah? 35. Bolehnya salat, ya, di dekat kuburan bagi orang yang belum ikut menyolatkannya. Ya, ini salat jenazah, ya. Bukan salat ini tidak boleh. Bukan salat selain daripada jenazah. Jangankan salat di kuburan, salat menghadap kuburan saya tidak boleh. Maksudnya misalnya di depan ada kuburan dan dia bagian daripada tanah masjid, itu tidak boleh. Diwanti-wantikan oleh Nabi SAW. Maka tidak boleh menjadikan kuburan sebagai masjid, ini berbahaya sekali. Jangan kalian jadikan kuburan sebagai masjid, kata Nabi SAW. Tidak boleh. Karena di kuburan itu bukan tempat ibadah. Makanya Nabi mengatakan wala taj'alu buyutakum qubura. Jangan kalian jadikan rumah kalian itu seperti kuburan. Kalau kuburan itu tempat ibadah, apa bedanya sama rumah lagi? Maksudnya berarti sama-sama jadikan. Kenapa Nabi melarang menjadikan rumah seperti kuburan? Apa sih sisi perbedaannya? Karena kuburan bukan tempat ibadah, rumah tempat ibadah. Bahkan sholat sunnah disunnahkan dilakukan di mana? Di rumah. Ya? Kebanyakan sholat sunnah dilakukan di mana? Di rumah. Nabi melakukan di rumah. Qabliyah subuh Nabi lakukan di mana? Di rumah. Maka kita juga demikian.
Kalau ingin mengacu kepada sunnah, qabliyah semua dilakukan di mana? Di rumah. Sampai masjid nanti masih tersisa waktu, maka sholatnya sholat tahiyatul masjid lagi. Ya, bukan tidak boleh masjid, boleh. Kalau kita melaksanakan di masjid, begitu orang azan kita datang, kita sampai di masjid sholat 2 rakaat, berarti mencakup di situ. Di situ tahiyat masjidnya, di situ 2 rakaat sebelum subuhnya. Sebagian mengatakan boleh dipisah, sebagian mengatakan tidak, karena bersamaan waktunya dan tempatnya. Maka satu saja mengandung di situ tahiyat dan di situ juga rakaatai al-fajr. Sebagian mengatakan boleh dipisah. Jadi tahiyat dulu, kemudian berdiri lagi 2 rakaat lagi rakaatai al-fajr. Jadi disunnahkan melaksanakan di rumah. Di antara hikmahnya apa? Itulah kata Nabi tadi, wala taj'alu buyutakum qubura. Jangan kalian jadikan rumah kalian itu seperti kuburan. Artinya apa? Lakukan ibadah di rumah. Ya, sekarang alhamdulillah ini kita tetap melaksanakan ibadah. Ya. Sebelum keadaan seperti ini, kita melaksanakan salat di rumah, kita melaksanakan tilawatul Quran di rumah. Ya. Kita sudah kembali ke masjid sekarang. Alhamdulillah, keadaan semakin aman lagi, utuh kembalinya lagi. Tapi tetap kita melaksanakan ibadah itu di rumah juga ada. Sekurang-kurangnya apa tadi? Sekurang-kurangnya ada salat kita lakukan, salat sunnah, kemudian baca Al-Quran. Ya, rutinkan.